Universitas Pasundan. Sejak tahun 1913, Paguyuban Pasundan terus berkarya membawa misi untuk memerangi kebodohan dan kemiskinan. Hingga akhirnya lahir Universitas Pasundan pada tahun 1960 dengan Fakultas Hukum sebagai fakultas pertamanya. Dengan berlandaskan nilai kesundaan dan keislaman, Fakultas Hukum Unpas terus berkarya, berinovasi, dan beradaptasi dengan perkembangan zaman dalam dunia pendidikan. Untuk mendorong percepatan peningkatan mutu pendidikan, di fakultas ini telah diterapkan kurikulum MBKM. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Widi Mulyani. Saya salah satu pengajar dari Fakultas Hukum Unpas di Jalan Lengkong Besar nomor 68 Bandung. Saya di sini mengampu beberapa mata kuliah, tapi mata kuliah yang akan saya jelaskan sekarang adalah mata kuliah Pendidikan Hukum Klinis dan sekarang diubah menjadi Pendidikan Hukum Masyarakat. Nah, adapun pendidikan hukum masyarakat ini diambil dari istilah asing yaitu Clinical Legal Education. Clinical Legal Education ini adalah suatu mata kuliah atau suatu gerakan atau suatu program yang sudah terkoneksi secara internasional di mana tujuannya adalah untuk menyediakan mahasiswa sebagai penyuluh-penyuluh hukum atau edukator atau fasilitator yang menjelaskan bagaimana masyarakat itu bisa mendapatkan hak-hak hukumnya. Setidaknya hak untuk mendapatkan informasi, sehingga tujuan utamanya adalah untuk membangun social justice atau access to justice. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa diajarkan untuk mengetahui beragam jenis bantuan hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat miskin dan marginal. Mengapa miskin dan marginal? Karena merekalah kelompok-kelompok rentan yang hak-hak hukumnya itu rentan untuk dilanggar atau terlanggar. Nah, di mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan. 1 kali pertemuan untuk UTS dan 1 pertemuan untuk UAS. Di pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7, mahasiswa diajari tentang konsep bantuan hukum, undang-undang bantuan hukum, bagaimana memilih kelompok miskin dan marginal, penentuan topik, apakah topiknya sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak, lalu kemudian pengembangan teaching method atau metode-metode pengajaran yang akan diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat tersebut, lalu bagaimana mengembangkan lesson plan atau rencana pembelajaran. Untuk UTS, mahasiswa diminta untuk mengembangkan lesson plan lengkap dari mulai durasi, penentuan topik, penentuan komunitas, lalu metode apa yang akan diberikan, kemudian menentukan tujuan atau outcomes dari sesi pembelajaran itu. Dalam sesi pembelajaran ini, outcome dibagi menjadi 3, ada knowledge, ada skill, dan ada value. Diupayakan mahasiswa mengerti masing-masing tahapan dari outcomes tersebut. Setelah itu, mahasiswa juga harus menjelaskan mengapa mereka memilih topik atau materi tertentu yang diberikan kepada masyarakat dampingannya. Karena berbeda masyarakat, berbeda kebutuhan hukumnya. Setelah mereka memenuhi unsur-unsur tersebut, mereka diminta untuk membuat tahapan-tahapan pembelajaran. Dari mulai bagaimana menentukan ice breaking, bagaimana membuat class control, bagaimana menjelaskan materi-materi tersebut dengan cara-cara yang interaktif. Adapun metode yang diajarkan pada saat pengajaran ini adalah metode-metode yang interaktif dan partisipatoris yang mendukung mahasiswa untuk mengeksplorasi kemampuan-kemampuan soft skill-nya atau kemampuan-kemampuan berkomunikasinya. Misalnya, mahasiswa diminta untuk melakukan kegiatan brainstorming, curah ide, kemudian mencoba untuk menganalisis kasus melalui case study, lalu bermain peran dalam role play, bermain peran dalam mock trial atau persidangan semu. Lalu juga mereka belajar untuk mengelompokkan sesuai dengan group discussion atau ranking. Kemudian mereka juga belajar untuk mengembangkan visual material atau visual aids untuk membantu mereka dalam memberikan sesi pendidikan hukumnya. Dalam lesson plan, hal tersebut harus lengkap dan itu akan dinilai untuk UTS. Nah, setelah UTS, mereka akan diminta untuk bekerja dalam grup. Satu grup itu terdiri dari 5 orang, lalu mereka akan langsung ke lapangan dari pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15. Mereka diminta untuk memberikan sesi
penyuluhan hukum atau sesi pendidikan hukum kepada masyarakat langsung. Mereka bisa memilih kelompok masyarakat mana saja yang akan menjadi dampingannya dengan syarat bahwa masyarakat itu 1. Miskin, 2. Marginal, 3. Kelompok-kelompok rentan yang hak-haknya rentan untuk dilanggar atau terlanggar secara tidak sengaja. Kemudian setelah mereka melakukan kegiatan yang kita sebut dengan street law, mereka harus membuat laporan bersama. Laporan ini disebut dengan laporan jurnal reflektif atau reflective journal. Dalam reflective journal berisi tentang temuan-temuan mereka di lapangan, apa saja yang bisa mereka kembangkan, dan kemampuan apa saja yang berkembang sebelum atau sesudah kegiatan berlangsung. Dalam jurnal reflektif, dosen juga menilai apakah ada perubahan empati oleh mahasiswa dari yang sebelum mengikuti kegiatan dan sesudah mengikuti kegiatan, karena aspek empati itu juga merupakan salah satu proses penilaian. Setelah mereka melakukan laporan yang disebut dengan reflective journal, maka mereka akan diminta untuk mempresentasikan hasil kerjaannya atau hasil sesi pendidikan hukumnya di depan dosen secara verbal untuk mengukur apakah mahasiswa tersebut memang betul-betul ke lapangan untuk mengisi sesi itu atau tidak. Nah, dalam pertemuan-pertemuan tersebut, mahasiswa didampingi oleh dosen di kelas dari mulai pertemuan 1, kemudian pertemuan ke-6, lalu kemudian setelah pun di lapangan ketika mereka menemukan kesulitan-kesulitan, itu dosen selalu menemani mereka dalam kegiatan di lapangan. Nah, adapun bahan ajar yang diberikan adalah kami mengambilnya dari beberapa sumber, termasuk di bicycleteachingmethodology.com. Di situ dikembangkan pola-pola atau jenis teknik pengajaran untuk kelompok-kelompok anak-anak mahasiswa berbasis pedagogic style. Nah, dalam mata kuliah ini, metode pembelajarannya melingkupi small group discussion, discovery learning, collaborative learning, dan contextual learning. Selanjutnya akan saya jelaskan dalam pengajaran di kelas mengenai beberapa teaching method yang diajarkan dalam mata kuliah pendidikan hukum masyarakat. Terima kasih. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, baik. Nah, ini kita mata kuliahnya pendidikan hukum masyarakat, atau kalau dalam bahasa Inggris itu disebut dengan clinical legal education, ya. Nah, jadi fungsi dari mata kuliah ini apa sih sebetulnya? Mata kuliah ini untuk membantu Anda sebagai penyuluh-penyuluh hukum atau fasilitator-fasilitator hukum supaya masyarakat itu bisa terbantu dengan adanya kalian sebagai mahasiswa hukum. Nah, tapi ngajar itu kan nggak gampang ya. Nah, ngajar itu kalau misalnya ngajarnya hanya satu arah, maka daya serap dari audiens kita itu cuma 5%. Itu disebut dengan lecturing. Tapi kalau mengajarnya itu dengan interaktif dan partisipatoris, diharapkan si audiens kita itu setidaknya 70% bisa menyerap apa yang akan kita berikan, ya. Nah, di sini dalam CLI ini ada yang disebut dengan teaching method atau bagaimana mengajar atau metode pengajaran. Oke. Nah, di sini ada beberapa macam teaching method. Ya. Nah, misalnya yang pertama ada yang disebut dengan icebreaker. Ada yang pernah mendengar nggak icebreaker itu apa? Mencairkan suasana. Kayak gini nih kan, ini nggak kenal nih. Nah, kita dicairkan nih suasana. Caranya gimana sih untuk mencairkan suasana? Kau masih ingat gak waktu itu icebreakernya apa? Menyebutkan nama dengan menambahkan satu kata. Oke, sekarang kita coba ya icebreaker ya. Sebutkan nama dan sebutkan kata kesukaan kalian. Bukan kata sih, atau kegiatan kesukaan kalian. Misalnya, nama saya Leni, saya suka makan bakso. Gitu ya. Tapi kalian harus menjelaskan juga kesenangan teman sebelumnya. Paham nggak? Saya kasih contoh ya. Mau namanya siapa? Cindy. Oke, coba Cindy sebutkan dulu namanya. Cindy. Saya suka menggambar. Oke. Nama saya Leni, saya suka makan bakso, dan ini Cindy suka menggambar.
Paham? Oke. Berarti ini sudah. Cindy suka menggambar. Anya suka menonton. Cindy suka menggambar. Oke. Arya suka berolahraga, Anya suka menonton. Oke. Rija suka main game dan Arya suka olahraga. Oke. Nova suka pemotoran dan Rizal suka main game. Main game. Juga suka mobilan. Oke. Arya suka riding, Rija suka mobil-mobilan. Oke. Ada riding, ada mau mobilan, ada mau motoran ya. Oke, seru sekali ya. Oke. Ini. Terus suka ngaji. Oke. Oh, suka ngaji. Oh, subhanallah. Oke. Raja suka riding. Oke. Rizky suka menulis, Putra suka mengaji. Nah, jadi itu ice breaking namanya. Berkenalan satu sama lain. Kan kalau gak gini kita nggak tahu nih. Misalnya Noval sukanya apa, Ridho sukanya apa, Raja sukanya apa gitu ya. Nah, kenapa ice breaking ini perlu? Karena bisa jadi di satu lingkungan itu orang nggak kenal satu sama lain. Atau mereka yang kenal tapi kan belum kenal sama kita. Nah, oleh sebab itu kita sebagai mahasiswa juga harus ikut serta dalam sesi ice breaking itu ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan fokuser. Nah, kalau fokuser itu jenis ice breaking tapi lebih kepada bagaimana caranya si mahasiswa itu atau audiens kita itu fokus terhadap apa yang akan kita berikan. Misalnya, Bu, cara-cara memberikan fokuser itu seperti apa? Contohnya kalian hari ini mau memberikan sesi tentang bijak dalam bersosial media. Nah, alih-alih kalian menjelaskan, oke teman-teman, kita akan bicara mengenai bagaimana bijak dalam bersosial media. Itu kan belum apa-apa udah bosan ya. Tapi kalian kasih aja gambar kayak misalnya Instagram, Facebook, Telegram gitu. Mau Tinder juga boleh ya. Nah, sekalian kenalan gitu ya. Nah, di situ nanti oh iya, ternyata kita akan belajar tentang sosial media. Nah, itu namanya fokuser. Jadi bagaimana supaya audiens itu fokus, ya. Oke. Kemudian selain fokuser, syarat dari ice breaking itu apa sih? Jadi ice breaking ini supaya orang-orang tuh lebih rileks, mengenal satu sama lain, gitu ya. Kemudian harusnya berpindah, gitu. Tapi ini teman-teman tergantung audiensnya. Kalau audiensnya ibu-ibu mah males pindah, ya. Tapi kalau misalnya audiensnya anak-anak sekolah itu mudah untuk disuruh pindah. Lalu membuat peserta berpikir tadi contohnya berpikirnya yang cepat-cepat aja. Jadi jangan dikasih soal matematika gitu karena kan harus berpikir enggak juga gitu ya. Oke, nah itu icebreaker. Fokus ya. Icebreaker, fokuser. 2 nih ya. Oke. Nah, terus kemudian ada yang disebut dengan class control. Pernah dengar nggak sih class control itu gimana? Pernah. Apa? Coba class control. Kalau kelas kontrol itu misalnya di situasi kelas itu sudah tidak kondusif, fasilitator akan berusaha untuk menarik perhatian untuk menjadi partisipasi. Iya, betul. Caranya bisa seperti apa? Kalau saya waktu itu tepuk diam. Oke. Tepuk diam tuh kayak gimana? Jadi nanti kalau misalnya lagi rame, saya teriak tepuk diam, langsung tepuk, langsung. Begitu ya. Oke. Tapi kalau misalnya itu menurut kamu bisa ke ibu-ibu kah, bisa ke anak-anak kah atau fleksibel? Tergantung audiens. Betul ya. Jadi class control itu tergantung audiens gitu. Jadi jangan yang ibu-ibu tapi hei gitu kan. Ini tersopan gitu ya. Jadi ibu-ibu jadi bete gitu kan ya. Ini kenapa anak-anak gitu ya. Nah, oke. Jadi tapi class control itu sepanjang masih terkontrol mah nggak usah. Ini kan biasanya perpindahan dari satu teaching method ke teaching method yang lainnya kan suka ribut tuh. Nah, gimana caranya supaya kembali lagi ke kita gitu ya. Oke, itu class control. Nah, sekarang kita pakai visual material nih. Visual material itu artinya menggunakan visualisasi visual. Kalian kalau di kampus lebih ingat gambar atau tulisan? Gambar. Kenapa lebih ingat gambar? Bisa dibayangin gitu. Oke. Di peta-peta. Oke, Noval? Gambar atau tulisan? Gambar. Kenapa gambar? Gampang keinget kalau gambar. Ya. Nah, visual material apakah harus gambar saja? Enggak. Ada apa lagi?
Yang bisa divisualisasikan? Bisa video, bisa cuplikan film, bisa video klip gitu ya. Itu bisa gitu ya, bisa YouTube, itu bisa. Karena gini, betul, ternyata kalau orang hanya membaca saja itu tuh hanya 10% ternyata ingatnya. Tapi kalau dengan ditambah audiovisual bisa sampai 25%. Setidaknya kalian tidak mengingat apa yang ditulis, tapi mengingat apa yang dilihat. Betul nggak? Nah, jadi si visual material ini penting ya teman-teman. Nah, pertanyaannya, kita di sini ada televisi ya, ada Infocus, udah. Terus gimana dong mau mengajar nih ke lapangan, tapi mereka nggak punya televisi seperti ini, nggak punya teknologi. Tapi metode pembelajarannya tuh audiovisual atau visual. Caranya gimana? Ngeprint, betul. Tapi printnya jangan kecil-kecil ya, printnya yang besar-besar gitu ya, supaya masyarakat itu paham. Kan gini ya, bisa jadi ada juga audiens kita yang buta huruf gitu ya. Ibu kalau ke lapangan ada beberapa komunitas yang ibu dampingi ternyata buta huruf gitu, tapi mereka bisa berkomunikasi dengan baik, karena mereka lebih mengenal gambar. Nah, kuncinya teman-teman, jangan memilih gambar yang tidak sesuai dengan materi dan jangan terlalu banyak ya, 3 slide itu sudah cukup, tapi berhubungan dengan topik ya, kayak itu visual material. Nah, kemudian ada yang disebut dengan brainstorming. Nah, brainstorming itu curah ide ya. Bagaimana seseorang bisa mencurahkan idenya dan membuat definisi sendiri. Oke, sekarang Ibu mau kasih pertanyaan. Apa yang ada dalam pikiran kalian kalau kalian mendengar kata anak nakal? Anak nakal adalah melawan aturan. Oke, 1, melawan aturan. Oke, 2, kurang didikan. 3, Jati diri. jati diri. Jati dirinya emang kenapa? Masih mencari. Oke, pencarian jati diri. Oke. Oke ya. Nah, ini kan anak nakal. Tapi kalau misalnya Ibu bertanya definisi anak. Anak itu apa sih? Anak, kids, of course, ya. Anak itu adalah buah hati. Oke. Buah hati. Terus kalian anak bukan? Anak, tapi anak-anak bukan? Bukan. Kenapa? Umur ya. Berarti di sini anak itu adalah yang usia ya. Jadi berhubungan dengan usia. Terus apa lagi? Berhubungan dengan sifat juga kan? Oke. Di sini berarti hubungan dengan sifat. Nah, sekarang kita membuat definisi nih. Definisi anak nakal. Ada anak nakal. Beda kan? Ya. Kalau anak dia lebih kepada misalnya tampilan fisik ya, atau misalnya mindsetnya yang belum terbangun dengan baik. Sementara kalau anak nakal itu lebih kepada ada pengaruh-pengaruh dari luar gitu. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sudah tidak ada lagi definisi anak nakal, tapi disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum itu adalah anak sebagai pelaku yang mana? Yang melawan aturan, ya. Yang mana? Yang kurang didikan. Makanya ketika mereka masuk ke dalam lembaga pendidikan khusus untuk anak, bahasanya jangan penjara anak ya, nggak enak didengar soalnya.
lembaga pendidikan khusus untuk anak, mereka harus mendapatkan pendidikan yang bagus. Kenapa mereka bisa nakal? Kenapa mereka bisa berkonflik dengan hukum? Karena ini, pencarian jati diri. Paham sampai sini? Ya, jadi udah nggak boleh lagi pakai istilah anak nakal, tapi anak yang berkonflik dengan hukum. Ya, Anda itu bukan anak-anak, tapi di mata orang tua Anda sebagai anak, tapi di mata hukum Anda sebagai orang dewasa. Karena apa? Yang disebut dengan anak itu adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun dan masih dalam kandungan. Itu definisinya, ya. Nah, jadi make sense dong kenapa aborsi dilarang? Kenapa coba? Kenapa aborsi sih harus dilarang di Indonesia? Karena tadi yang masih dalam kandungan. Betul, karena yang masih dalam kandungan itu sudah dianggap sebagai anak yang harus, jadi sudah nempel tuh hak-hak anaknya. Salah satunya adalah hak untuk hidup. Ya. Itu brainstorming, teman-teman. Jadi brainstorming itu mencurahkan ide. Fasilitator tidak boleh menyalahkan jawaban masing-masing. Tadi kan saya tidak menyalahkan. Nah, ketika audiens sudah memberikan jawabannya, kalian sebagai fasilitator itu harus menuliskan. Kenapa harus dituliskan? Supaya audiens itu merasa terwakili gitu. Inklusif bahwa opininya didengar. Nah, pertanyaannya, Bu, gimana kalau audiensnya 40 orang? Masa 40 tanya semua? Enggak. Jadi yang penting ada jawaban audiens yang mendekati definisi, stop sampai situ. Nah, terus proses pendidikan hukumnya apa? Proses pendidikan hukumnya adalah memberikan definisi sesuai dengan undang-undang. Menurut teman-teman, kira-kira di luaran sana banyak yang paham nggak definisi anak secara hukum? Enggak, ya. Nah, di situ definisi-definisi situ berdasarkan undang-undang kita nggak boleh ngasal, ya, harus sesuai dengan undang-undang. Ini ada yang disebut dengan brainstorming, oke? Nah, kemudian selain brainstorming, ini hanya contoh saja. Ada yang disebut dengan critical thinking atau berpikir kritis, ya. Oke. Kenapa kita harus berpikir kritis? Biar tidak mudah terkecoh, ya. Kalau misal gini, supaya kita ya nggak nerima-nerima begitu aja, gitu ya, dan tidak dibodohi oleh orang. Jadi ketika ada orang yang berani berpikir kritis, mempertanyakan kenapa, berarti dia sudah melalui proses berpikir. Gak nerima begitu saja. Nah, salah satu bentuk pengajaran dalam pendidikan hukum masyarakat adalah bagaimana kita melatih masyarakat untuk berpikir kritis. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan pernyataan yang kontroversial. Nah, jadi pernyataannya harus kontroversial, harus debatable, yes atau no, agree atau disagree, gitu ya. Nah, misalnya pernyataannya cuma begini, kopi itu pahit, itu nggak debatable, ya, karena memang kopi memang dasarnya pahit, ya, kecuali kalau kalian suka latte, gitu ya, atau frappuccino. Nah, sekarang kita bagaimana cara membuat critical thinking? Yang pertama, harus membuat pernyataan yang kontroversial, kemudian minta peserta untuk memberikan komentar, dan yang ketiga, berikan jawabannya. Nah, tapi harus ada koridornya, teman-teman. Tidak boleh mengandung sara. Oke. Ada yang bisa kasih contoh nggak pernyataan kontroversial yang mengandung debatable? Ini perbandingan. Apa? Perbandingan. Perbandingan. Iya. Gimana? Misalnya lebih enak bakso daripada soto. Oh, nah kalau itu nanti jatuhnya preference. Ya, itu lebih memilih kalau begitu. Tapi kalau ini harus yang betul-betul, oh iya ya. Misalnya, Ibu kasih contoh ya. Di KTP kalian kan ada kolom agama ya. Nah, kita kasih pernyataan. Penduduk Indonesia tidak memerlukan kolom agama dalam KTP. Setuju atau tidak setuju? Gitu. Yang setuju coba ngacung. Yang setuju tidak perlu ada kolom agama, siapa? Semuanya harus ada kolom agama. Oh, kalau saya sih tidak perlu ada kolom agama. Kalau saya pribadi ya,
Oke. Coba sekarang saya mau nanya, kenapa harus ada kolom agama? Mungkin Indonesia itu negara yang harus beragama karena sila pertama, Pancasila. Oke. Kamu? Kurang lebih sama karena Indonesia merupakan negara yang beragama. Oke. Kamu? Sama. Nah, cuman masalahnya adalah apakah kolom agama itu juga berbanding lurus dengan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang tersebut atau hanya pemenuhan secara administratif? Jatuhnya di sini hanya pemenuhan secara administratif, tapi filosofi ibadahnya kadang-kadang tidak dilakukan. Makanya disebut dengan Islam KTP, Kristen KTP, karena ya yang penting ada di KTP aja gitu. Nah, tadi ditanya, Bu, kenapa kalau Ibu tidak setuju? Karena kalau menurut saya hubungan ilahiyah itu hubungan yang sangat pribadi, hubungan yang sangat privat, gitu kan ya. Jadi seharusnya hubungan yang sangat privat itu tidak perlu ada dalam hubungan administrasi, gitu ya. Kalian boleh setuju, kalian boleh tidak setuju, gitu ya. Nah, tapi salah satu alasan kenapa Indonesia itu mencantumkan kolom agama, just in case nih teman-teman ada yang kecelakaan, ya, nggak tahu nih agamanya apa, dilihat di KTP, terus nggak tahu nih keluarganya siapa. Jadi supaya lebih jelas bagaimana cara memperlakukan jenazah tersebut, gitu. Itu mungkin salah satunya. Nah, itu critical thinking. Paham sampai sini? Jadi harus yang kontroversial. Dan satu ya, sekali lagi ya, tidak boleh disalahkan ya. Jadi jawaban-jawaban audiensnya nggak boleh disalahkan, ya. Oke. Nah, kemudian ini kita tidak akan bahas semuanya ya. Jadi hanya sebagian saja. Ini ada beberapa contoh statement yang kontroversial, misalnya remaja yang mengalami kehamilan boleh sekolah. Kan itu kontroversial kan? Ada yang membolehkan, ada yang enggak gitu ya. Terus PSK tidak mungkin diperkosa. Terus kemudian KPI harus mengurusi sosial media. Jadi pilihlah pendapat-pendapat yang kekinian sesuai dengan audiensinya. Kalau kalian ke ibu-ibu di desa, boleh nggak kalian pakai kontroversi ini? KPI harus mengurusi sosial media. Dan nggak paham ibu-ibu KPI itu naon? Ya, nggak paham KPI itu apa. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan audiens. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Oke, apakah menurut Anda sudah cukup interaktif proses cara kalian untuk mengajar nanti ke lapangan? Oke, di sini pasti karena akan melibatkan beberapa pihak, ya. Jadi tidak hanya pengajar saja. Oke, dalam CLE atau Clinical Legal Education, jadi guru itu berperan sebagai lazy teacher. Lazy teacher itu artinya gini, justru yang harus sangat aktif itu adalah audiensnya. Jadi kita tuh hanya sebagai fasilitator. Fasilitator itu artinya memfasilitasi supaya audiensnya bisa berkomunikasi dengan baik, ya. Oke. Nah, di sini ada lagi yang disebut dengan hypothetical, lalu ranking, ya. Ranking itu mengelompokkan. Kemudian ada yang disebut dengan case study. Ada yang disebut dengan role play. Nah, role play ini bermain peran, ya. Siapa yang bermain perannya? Bisa fasilitatornya, bisa audiensnya, ya. Kemudian di sini ada tahapan-tahapannya, ya. Ada take a stand, lalu kemudian debates. Nah, debates, sejauh mana kalian bisa memfasilitasi debat? Debat itu salah satu teaching method juga, ya. Cuman masalahnya kadang-kadang orang Indonesia itu kalau berdebat, ya, kepalanya panas, hatinya juga panas juga, baper aja. Ya, begitu keluar pintu debat, pukul-pukulan. Nah, debate yang di sini nggak boleh sampai seperti itu. Jadi kepala boleh, hati boleh panas, tapi kepala tetap dingin supaya bisa mencari. Gini ya, kadang-kadang is okay loh kita agree to disagree. Gak selamanya pendapat kita cocok dengan orang lain, dan gak selamanya pendapat orang lain cocok dengan pendapat kita.
ya nggak apa-apa, saling menghormati saja gitu kan ya. Toh pelangi pun macam-macam warnanya, indah-indah juga kok, di langit juga kok. Nah gitu. Jadi ketika ada teman kita mempunyai perbedaan pendapat, hargai saja. Masalahnya adalah ketika kalian ke lapangan, kalian bekerja sebagai grup, kelompok. Nah, gimana caranya supaya tidak berdebat? Gak apa-apa debat itu sih, cuman pada saat nanti ke lapangan harus satu suara. Jangan sampai audiensnya kalau begini, ini kok malah debat ya fasilitatornya. Jangan seperti itu ya, jadi harus dipersiapkan ya. Oke. Nah, ada yang disebut dengan mock trial. Kalau mock trial itu kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok, audiensnya diminta untuk dibagi menjadi 3 kelompok, ada yang berperan sebagai jaksa, hakim, dan pengacara ya. Lalu ini tahapannya. Nah, ini adalah salah satu kegiatan yang dilakukan di jalan. Nah, kegiatan yang dilakukan di jalan pada saat kalian nanti ke komunitas disebut dengan street law. Kenal dong mereka ya, cosplayer yang ada di alun-alun ya. Nah, Bu, boleh seperti ini sesi pendidikan hukum? Boleh. Jadi nggak harus ke sekolah, nggak harus ke komunitas gitu ya. Ketika misalnya ada jalan, tapi digali dulu kira-kira si cosplayer ini tahu nggak ya tentang hak-haknya gitu. Nah ini waktu itu dia memberanikan diri, Bu saya pengen cosplayer yang ada di alun-alun. Oke, topiknya apa? Bu, kan bisa jadi dia korban pelecehan seksual Bu karena di jalan. Atau bisa jadi dia pelaku Bu pelecehan seksual. Nah itu mereka juga harus tahu. Masuk akal juga kan? Ya, jadi mereka harus memproteksi dirinya, is either sebagai memproteksi supaya tidak menjadi pelaku atau supaya tidak menjadi korban. Nah, ini kan belajar kan tidak hanya dalam ruangan, ya. Nah, ini fungsi pendidikan hukum masyarakat. Jadi terbayang, makanya kalian harus ke lapangan, ya. Oke. Nah, selain ke lapangan di jalan, juga bisa di sekolah. Nah, ini SMP. Nah, topiknya child grooming. Jadi nyambung nggak anak SMP tapi topiknya child grooming? Nyambung, ya kan mereka masih child. Jadi child grooming ini adalah kelompok-kelompok rentan si anak-anak ini diberikan sesuatu supaya dia mau melakukan sesuatu. Kebayang? Jadi pertama dikasih uang dulu, dikasih uang jajan, terus dikasih lagi. Nah, ketika sudah mulai enak nih saya dikasih uang jajan terus, nanti si pelakunya akan meminta sesuatu dari si anak ini. Nah, itu susah teman-teman, untuk lepaskan itu susah. Karena si korbannya sudah ada ketergantungan kepada pelakunya. Namanya juga grooming. Bayangin, kalian punya anabul nih, kan suka di grooming. Di grooming itu apa? Diperindah kan, dipercantik. Nah, seolah-olah dipercantik, diperindah padahal sedang dieksploitasi. Paham sampai sini ya? Nah, jadi boleh kok topik-topik seperti ini yang berhubungan dengan anak-anak dan sangat kekinian, ya. Oke, kemudian nanti akan seperti ini kalau kalian nanti ke sekolah-sekolah, ya. Jadi memang harus interaktif gitu. Nah, kadang-kadang kan sekolahnya nggak selamanya bagus ya teman-teman. Kadang-kadang sekolahnya juga seperti ini, misalnya di sekolah negeri kan juga layarnya itu tidak jelas dan sebagainya. Nah, itu yang harus kalian pelajari untuk membuat plan A dan plan B. Ya, nah, ini salah satunya ke SMA 7 Bandung. Nah, Ibu juga akan menilai bagaimana kalian membuka komunikasi dengan mitra. Jadi pola komunikasi juga penting, ya. Ini ketika sesi sudah selesai, ya, begitu udah selesai. Apakah sudah cukup terjelaskan? Ya, cukup. Ada pertanyaan? Menurut kalian kenapa coba harus interaktif? Kalau ngajar itu kenapa harus interaktif? Biar nggak ngantuk. Biar nggak tegang. Oke. Terus apa lagi? Biar masuk materinya. Bayangkan ya, mengajar hukum semuanya isi pasal semua. Gak ingat gak gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian pakai gambar, terus kemudian ada pasalnya di bawah, oh iya definisi pasalnya begini, lihat gambarnya. Setidaknya kalian sudah teringat unsurnya apa.
Meskipun tidak kata per kata kalian ingat. Gitu ya. Jadi tolong nanti ketika kalian ke lapangan untuk memberikan sesi penyuluhan hukum dalam mata kuliah pendudukan hukum masyarakat, itu diusahakan memilih materinya yang sederhana, on point, dan topiknya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya dan atas kerjasamanya hari ini. Saya yakin Anda kelelahan karena sudah siang gitu ya, tapi mudah-mudahan ilmu yang diberikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.